Oke, halo anak-anak. Kita akan melanjutkan materi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintahan kolonial pada abad ke-19. Budina sudah berulang kali berkata bahwa kebijakan-kebijakan itu tentunya sangat merugikan untuk bangsa Indonesia. Untuk itu, dorongan para rakyat untuk melakukan perlawanan memang sangat kuat pada saat itu. Walaupun kita tidak punya persenjataan yang lengkap, tapi kita punya keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Barat. Nah, sekarang kita akan simak materinya. Tolong disimak dengan baik ya. Selamat menyimak dan selamat belajar. Baik, setelah kita membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang mengakibatkan penderitaan pada rakyat Indonesia, maka muncullah satu permasalahan baru, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Nah, tentunya bangsa Indonesia atau rakyat pada saat itu mengalami penderitaan yang cukup luar biasa ya. Untuk itu mereka padahal tidak mempunyai senjata sama sekali, tetapi mereka dengan gigih melakukan perlawanan karena mereka tidak mau terus-terusan tertindas oleh bangsa Barat. Nah, di sini muncul berbagai macam perlawanan. Yang pertama, perlawanan terhadap kekuasaan Portugis, lalu perlawanan terhadap VOC, dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Oke, yang pertama kita akan mempelajari dulu perlawanan terhadap kekuasaan Portugis. Nah, untuk perlawanan terhadap kekuasaan Portugis, di sini ada 3 perlawanan. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Demak, dan yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Ternate. Jadi perlawanan rakyat Ternate itu didorong oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Perlawanan Ternate ini dipimpin oleh Sultan Hairun dari Ternate. Seluruh rakyat dari Irian sampai ke Pulau Jawa pada saat itu diserukan untuk melakukan perlawanan. Sayang sekali Sultan Hairun ditipu oleh Portugis dan dihukum mati. Nah, tetapi kecongkakan Portugis akhirnya menuai balasan dengan keberhasilan Sultan Baabullah dalam mengusir Portugis dari bumi Maluku, yang selanjutnya Portugis menyingkir ke daerah Timur Timur. Nah, untuk selanjutnya yaitu perlawanan Kesultanan Demak. Dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Nah, untuk itu Sultan Demak, yaitu Raden Patah, mengirimkan pasukannya di bawah Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Pati Unus melancarkan serangannya dan serangan ini belum berhasil. Kemudian tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruhnya di Sunda Kelapa. Nah, ini dipimpin oleh Fatahillah. Tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Selanjutnya adalah perlawanan Kesultanan Aceh. Untuk mengusir Portugis dari Malaka, Aceh menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh atau Kesultanan Aceh ini gagal meraih kemenangan. Selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan untuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di sini ada berbagai macam perlawanan yang sering kita dengar di cerita-cerita sejarah. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku, kemudian perlawanan kaum Padri, perlawanan Diponegoro, perang Jaggaraga, perang Banjar, perang rakyat Aceh, dan perlawanan Sisingamangaraja ke-12. Nah, ini adalah perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan ini dimulai oleh para pemuda Saparua di bawah pimpinan Patimura.
Mereka membakar perahu-perahu pos di pelabuhan. Setelah itu, mereka mengepung benteng Dorstad. Nah, kemudian benteng Dorstad ini berhasil dikuasai oleh pasukan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi dan Pattimura. Selain itu, benteng Deverdijk dapat dikuasai dan Residen Vandenberg berhasil ditembak mati. Nah, kemudian pihak Belanda mendatangkan bantuan dengan kekuatan yang lebih besar dari Batavia, sehingga pasukan Pattimura terdesak oleh Belanda. Selanjutnya, Pattimura terpaksa menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya. Dengan tipu muslihat, Belanda berhasil menguasai kembali benteng Deverdijk. Belanda juga berhasil menangkap dan menghukum mati Kapitan Paulus Tiahahu atau ayah dari Christina Martha Tiahahu. Nah, Christina Martha Tiahahu yang pada saat itu berusia 17 tahun pergi ke hutan untuk ikut melakukan perlawanan terhadap Belanda. Bayangin ya, umur 17 tahun, dia sudah ikut ke hutan untuk ikut melawan Belanda. Pattimura makin terdesak dan akhirnya dapat ditangkap oleh Belanda. Selanjutnya adalah perlawanan kaum Padri. Nah, terjadi di daerah Minangkabau antara kaum Padri atau para haji dibantu ulama dan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Nah, kedudukan kaum Padri yang paling kuat adalah di daerah Bonjol, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang menggantikan kedudukan Datuk Bandaro. Nah, Belanda diwakili Kolonel Stuart mengadakan perdamaian dengan kaum Padri yang diwakili oleh Tuanku Keramat. Nah, isi perjanjian antara lain sebagai berikut. Belanda akan mengakui kekuatan tuanku-tuanku di Lintau, 50 kota, Telawas, dan Agam. Kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan para pedagang. Kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang kembali dari pengungsian. Nah, kemudian pasukan Belanda di Padang diperkuat dengan pasukan tambahan dari Batavia. Dalam serangan, Benteng Bonjol dapat direbut Belanda dan Imam Bonjol beserta pasukannya menyerah. Sampai pada materi ini, kita melihat bahwa rakyat Indonesia atau perlawanan dari berbagai macam daerah itu belum mengalami keberhasilan ya, karena juga dilihat dari segi persenjataan kita juga belum mempunyai senjata yang memadai. Jadi pada saat itu rakyat-rakyat melakukan perlawanan bersikap tradisional. Jadi hanya modal berani ya, modal berani. Walaupun saya tidak punya senjata, tetapi saya harus berani melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda karena sudah mulai tertekan. Selanjutnya adalah perlawanan di Ponorogo. Penyebab terjadinya perlawanan di Ponorogo adalah konflik pembuatan jalan melalui tanah desa Tegalrejo, tempat tinggal nenek di Ponorogo, Ratu Ageng tanpa seizin di Ponorogo. Lalu tembakan meriam Belanda menandai dimulainya perang di Ponorogo. Bangsawan dan ulama-ulama seperti Kiai Mojo, seorang ulama terkenal dari Surakarta, bergabung membantu perjuangan pangeran di Ponorogo. Untuk mempersempit ruang gerak pasukan di Ponorogo, Belanda menggunakan siasat benteng stelsel atau sistem benteng. Banyaknya tokoh gerakan yang menyerah pada Belanda seperti Sentot Ali Basyah, Prawirodirjo menyebabkan kekuatan pasukan di Ponorogo makin merosot. Kemudian Pangeran Diponegoro dan Belanda mengadakan perundingan di rumah Residen Kedu. Pangeran Diponegoro ditangkap dengan cara licik karena Belanda ternyata mengingkari janjinya. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro dibawa ke Jakarta sebelum diasingkan ke Manado hingga meninggal. Jadi Pangeran Diponegoro itu diasingkan ya. Selanjutnya adalah Perang Jagaraga. Nah, perang ini pada saat itu kapal Belanda terdampar di pantai Buleleng. Sesuai dengan hukum Tawang Karang, kapal itu disita oleh kerajaan Buleleng. Akan tetapi Belanda menuntut agar kapal itu dikembalikan. Selain itu, Belanda juga mengultimatum agar seluruh kerajaan di Bali tunduk kepada Belanda.
Raja Buleleng menolak semua tuntutan Belanda itu. Nah, pasukan di Buleleng melakukan pertempuran. Kemudian terjadilah pertempuran di Buleleng. Pemimpin perang dipegang oleh patih kerajaan Buleleng, yaitu Gusti Ketut Jelatik. Nah, dalam pertempuran itu pada mulanya Buleleng dapat dikalahkan. Setelah kekalahan itu, Raja Buleleng, Karangasem, Kelungkung, Mengwi, dan Badung sepakat untuk bersatu melawan Belanda. Nah, pihak Belanda kemudian kembali mengirim pasukan dengan jumlah yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Pasukan Belanda langsung menuju Jagaraga dan mengepung benteng tersebut. Selanjutnya, berkobarlah pertempuran sengit yang dikenal sebagai Perang Jagaraga, yang juga disebut dengan Perang Puputan atau perang hingga seluruh pasukan Bali gugur. Selanjutnya adalah Perang Banjar. Perang Banjar ini penyebabnya yang pertama, daerah kekuasaan Belanda di Kalimantan Selatan semakin diperluas dan daerah kerajaan makin dipersempit oleh Belanda. Kemudian, rakyat hidup menderita karena beban pajak dan kewajiban kerja paksa. Pemerintah Belanda melakukan intervensi dalam urusan kerajaan Banjar. Pemimpin perlawanan adalah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat. Perlawanan Antasari berakhir sampai ia meninggal. Perlawanan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Pangeran Muhammad Seman. Nah, ini adalah Pangeran Antasari. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh merupakan yang paling berat bagi pemerintah Belanda. Serangan Belanda yang pertama gagal dan Mayor Jenderal Kohler tewas tertembak di halaman Masjid Raya Aceh. Kemudian Belanda melancarkan serangan kembali di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van Swieten. Belanda berhasil mengalahkan para pejuang Aceh, merebut Masjid Raya Aceh dan menduduki istana. Kemudian para pemimpin dari perlawanan Aceh, yaitu Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim Cut Banta, Tengku Imam Lungbata, Tengku Umar, Cut Nyak Din atau istri dari Tengku Umar, Muhammad Saman, dan Tengku Mak Amin Ditiro. Perang Aceh berlangsung lebih dari 10 tahun, jadi lama sekali ya pada saat itu perangnya. Belanda merasa kesulitan mengalahkan rakyat Aceh hanya dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Dari hasil penelitian Snoeck-Hurgronje, pemerintah Belanda memutuskan bahwa untuk menaklukkan Aceh harus dilakukan dengan memecah belah kekuatan masyarakat Aceh. Selanjutnya adalah perlawanan Sinsinga-Mangaraja. Jadi perlawanan ini dipimpin oleh Patuan Besar Ompu Polo Batu, Raja Kerajaan Bakara dari daerah Tapanuli, yang sering dikenal dengan Sinsinga-Mangaraja 12. Nah, latar belakang dari perlawanan ini yaitu karena Sinsinga-Mangaraja 12 menentang tindakan Belanda yang menyebarkan agama Kristen di Tapanuli dengan cara paksa. Nah, kemudian Belanda menduduki daerah Silindung dengan alasan melindungi para Zending atau lembaga penyebar agama Kristen di tanah Tapanuli. Kemudian pasukan Belanda dipimpin oleh Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara dan berhasil mendesak pertahanan dari Sinsinga-Mangaraja 12. Kemudian pasukan Marsose yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sinsinga-Mangaraja 12 dan 2 orang anaknya. Nah, kemudian Sinsinga-Mangaraja 12 gugur beserta seorang putri dan 2 orang putranya. Selanjutnya adalah perlawanan terhadap VOC. Di sini yang melakukan perlawanan adalah perlawanan Kesultanan Mataram dan juga perlawanan Kesultanan Goa. Perlawanan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh tokoh terkenal yaitu Sultan Agung. Dilakukan oleh Raja Mataram, Sultan Agung. Serangan pertama dilakukan yang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso.
serangan pertama ini gagal, kemudian dilanjutkan serangan yang kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Cumina, Kiai Ageng Puger, dan Kiai Ageng Purboyo, sehingga serangan kedua ini juga gagal. Di samping Sultan Agung, perlawanan terhadap kekuasaan VOC juga dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Selanjutnya adalah perlawanan Kesultanan Goa. Penyebabnya adalah VOC ingin menguasai bandar di Goa. Lalu dilakukan oleh Raja Goa yaitu Sultan Hasanuddin. Terjadi pada tahun 1667. Tentara VOC dipimpin Spelman yang diperkuat pengikut Arum Palaka. Karena kalah persenjataan, benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arum Palaka. Nah, perselisihan ini diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Bugaya yang isinya sebagai berikut. Goa harus mengakui hak monopoli. Semua orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah kekuasaan Goa. Goa harus membayar biaya perang. Lalu yang selanjutnya di Makassar dibangun benteng-benteng VOC. Itulah isi Perjanjian Bugaya. Nah, jadi itu tadi penjelasannya tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Gimana menurut kalian? Kalau kita melihat kita banyak kalahnya ya tentu saja karena kita menyadari bahwa dari segi kekuatan kita pun masih kalah, dari segi persenjataan kita juga kalah. Kita hanya modal nekat dan berani. Nah, untuk itu anak-anak, ketika kalian sudah melihat bagaimana sih perjuangan bangsa Indonesia zaman dulu itu untuk melawan penjajah, untuk itu sekarang kalian sebagai generasi muda seharusnya kalian harus menjadi generasi muda yang cerdas, ya, generasi muda yang pantang menyerah, mempunyai nilai nasionalisme yang tinggi dan patriotisme yang tinggi pula. Nah, itu harapannya supaya kalian bisa menjadi generasi muda yang bisa membela negara kita supaya negara kita tidak dikuasai oleh pengaruh-pengaruh barat lagi. Begitu. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mendapat penugasan LKPD. Nah, untuk itu silakan kerjakan tugas dengan baik. Semoga materi yang Budina berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.